Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk saham perbankan ya. Jadi seperti biasanya rutin saya akan bahas setiap minggu. Jadi hari ini hari raya Nyepi ya. Jadi yang merayakan hari raya Nyepi, saya mengucapkan selamat hari raya Nyepi. Marketnya masih libur ya. Tanggal 11 Maret ini sampai besok 12 Maret cuti bersama ya. Jadi libur 2 hari. Jadi minggu ini hanya 3 hari bursa aja ya. Jadi saya bahasnya tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ya, yang akan datang ini ya, untuk saham perbankan. Yang pertama yang saya bahas, saya sharekan dulu untuk grafiknya ya, sebentar ya. Sebentar ditunggu. em, Baik, yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA ya. Jadi kalau kita ketahui saham BBCA ini dia akan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk persetujuan dividen ya atau pengumuman dividen tanggal 14 Maret 2024 jamnya jam 9.30 ya pagi ya. Jadi akan diumumkan masih hari Kamis ya. Berapa dividennya kita masih belum tahu dan kumditnya kapan kita juga masih belum tahu ya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dia sebelum pengumuman dividen dia sudah naik. Jadi antisipasi atau istilahnya antusias pasar ini lumayan besar ya terhadap dividennya BCA ya seperti itu. Padahal kenyataannya karena harganya itu dia naik-naik terus ya, jadi dividen yieldnya itu cenderung nggak terlalu tinggi banget ya, karena dia harga sahamnya selalu naik ya. Jadi BBCA ini adalah salah satu saham yang paling cocok bagi Anda yang nggak pernah cut loss atau yang nggak mau cut loss sama sekali. Karena sudah saya sering sebutkan di video saya, misalnya kalau Anda beli BBCA ya, em, kita mundur ke belakang aja lah. Dulu zamannya em, stock split ya, itu dia pernah ekor panjang ke atas di sini ya, kurang lebih tahun 2021 ya. Kemudian dia turun. Nah, kalau kita tunggu BBCA selama 1 tahun atau 2 tahun paling lama lah, itu kita bisa jual balik modal minimal ya. Kalau misalnya nyangkut ya di pucuk ya, dan kita dapat menikmati dividennya ya kalau melewati masa pembagian dividennya. Dan sejauh ini memang BBCA ini luar biasa ya. Dia break all time high terus. Dan yang terakhir hari Jumat tanggal 12 sebentar, bukan tanggal 12, tanggal 8 Maret ya. Tanggal 8 Maret 2024 ini hari Jumat ya, sebelumnya ya minggu lalu ya. Itu dia berhasil new all time high lagi di 10.300 ya. Jadi BBCA ini sebenarnya sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Sebelumnya 10.000, 10.200, kemudian 10.200 sampai 10.400. Nah, sebenarnya BBCA ini dalam jangka menengahnya itu masih peluang ke 11.000 ya. Tentu saja nggak langsung dalam waktu dekat, tapi mungkin 1 tahun paling lama lah ya. Dia masih bisa ke 11.000. Jadi untuk BBCA ini memang eh, seringkali dia dikatakan mahal ya seperti itu ya. Karena PBV-nya dia lebih dari 5 kali ya. Sebenarnya kalau dia dikatakan mahal, ada yang lebih mahal dari BCA banyak ya seperti itu ya. Apalagi kalau sama perbankan, bank digital itu rata-rata dia jauh lebih mahal daripada BCA ya seperti itu ya. Jadi BBCA ini nggak terlalu mahal banget, enggak ya. Memang dia performanya bagus dan laba bersihnya dia selalu dari tahun ke tahun selalu meningkat ya. Pendapatan bunganya juga meningkat dan dia luar biasa banget, cukup kuat. Nah, di sini kalau yang belum punya, Anda bisa buy on weakness ketika dia koreksi. eh, Kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy ya. Kita tunggu di area 9.800, kemudian 10.000. Kalau misalnya nggak dikasih 9.800 ya kita tunggu 10.000. Jadi dia kalau koreksi di bawah 10.000, kemudian rebound mantul ke atas, di sanalah semangat kita untuk buy. Nah, kira-kira menjelang dividen nanti apakah turun? Nah, biasanya untuk BBCA kalau kita perhatikan dari tahun lalu itu dia memang agak aneh ya. Biasanya tahun-tahun sebelumnya itu setelah dividen dia cenderung turun, kemudian ya memang naik sedikit, kemudian dia cenderung sideways ya sambil eh, kemudian arahnya kemana kita lihat perbankannya seperti itu ya. Tapi untuk yang tahun lalu BBCA itu setelah pembagian dividen dia malah naik lagi ya, masih bisa naik sampai ke PD-nya itu masih bisa naik sekitar 4%-an ya dari kumditnya ya. Jadi luar biasa sebelumnya, tapi setelah itu dia koreksi ya, maklum aja karena naiknya sebelumnya sudah lumayan tinggi. Nah, di sini kesempatan buy on weakness, Anda kalau nggak berani buy sekarang, buy di MA20-nya kurang lebih 9.800 sampai dengan 10 ribuan ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, di sini kalau dia berhasil all time high lagi 10.300, apakah boleh tambah lagi Pak Suntar yang sudah punya? Boleh. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan, masih bisa target berikutnya paling dekat 10.400. Kemudian setiap lipatan 200 rupiah aja ya. Jadi
naik ke atas 10.400, Anda mau tambah lagi boleh, average up boleh, yang belum punya buy high sell higher boleh, pakai price berikutnya 10.600, 10.800 ya, kemudian 11.000. Jadi itu BBCA ini masih peluang untuk ke 11.000 atau 12.000. Jadi kalau dibilang BBCA ini lemot, kalau kita lihat dari pencapaiannya ya, kalau kita lihat dari all time high-nya titiknya itu, kalau kita mundur ke belakang, itu profitnya lebih dari 90% ya, kadang-kadang 100% ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai setiap 5 tahun, dia lumayan bagus ya, profitnya seperti itu. Nah, kalau kita mungkin bicara Pak Sunar, 1 tahun dapat 20% ya sedikit lah kalau kita main di saham-saham yang gorengan 1 hari bisa 25%, tapi kan fluktuasinya tinggi, resikonya juga tinggi. Nah, BBCA ini kan resikonya tergolong rendah ya, karena dia fundamentalnya cukup bagus, solid, dan defensif ya, seperti itu. Eh, dan dia tiap 1 tahun ya, dia selalu berusaha untuk membentuk new all time high lagi ya, seperti itu ya. Jadi luar biasa kalau kita bandingkan eh, capital gain dari sahamnya 5 tahun itu dengan profit bersihnya ya dari pendapatan bunganya itu nggak bisa 100% dalam 5 tahun, nggak bisa ya, karena kalau kita lihat memang dia pendapatannya bunganya gede tapi kan ada biaya operasional dan lain-lain ya kan. Nah, itu kan dia nggak sampai 2 digit ya, seperti itu ya, NIM-nya aja berapa cuma ya gitu. Nah, untuk BBCA ini masih ada peluang untuk naik lagi, jadi pasang aja trading stop loss, kalau mau invest boleh aja nyicil bertahap ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Bank Mandiri ini juga dividennya lumayan tinggi ya. Kalau kita perhatikan itu dia di 353,95 ya untuk BMRI ya. Cuma saya belum dapat info kapan cum date-nya ya. Saya cuma tahu dari hasil RUPS-nya tanggal 7 itu kalau nggak salah dividennya 353,95 ya. Jadi sekitar kalau dari harga penutupan hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 itu 7125 penutupannya ya. Jadi dividen yield-nya sekitar 4,967. Jadi lumayan tinggi ya untuk BMRI ya. Nah, BMRI ini apakah masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 7.400, 7.400 ke atas bisa. Jadi BMRI ini masih bisa ke 8.000 ya. Jadi selama dia bertahan di atasnya 6.800, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 7.400. Kalau kita gambarkan di sini, ini ada formasi seperti mangkok ya, rounding bottom mangkok. Kalau dia breakout, maka target price berikutnya bisa sampai 7.800-an ya, atau 8.000-an. Jadi untuk Bank Mandiri ini masih cukup bagus, baiknya bertahap aja, jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss-nya. Ya, setelah dividen apakah dia bakalan turun? Ya, ada kemungkinan setelah dividen dia turun. Tapi kalau dari tahun-tahun sebelumnya dia turun, kemudian dia akan berusaha untuk naik lagi. Paling tidak kalau kita tunggu paling 1-2 bulan kita ruginya nggak terlalu jauh ya. Kalaupun dia nggak balik ke titik cum date sebelumnya. Jadi Bank Mandiri ini masih cukup solid sejauh ini ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut-takut. Wah, nanti jangan-jangan setelah dividen dia turun, belum tentu ya. Ada 1 tahun yang dia malah naik lagi, ada yang 1 tahun di mana dia setelah bagian dividen dia turun, setelah itu nggak naik lagi, ada ya seperti itu. Tapi itu pun nggak lama. Kalau kita tunggu sampai 1 tahun dia berhasil balik lagi, bahkan dia higher lagi. Jadi performanya sejauh ini memang masih solid, defensif, dan kokoh ya, seperti itu ya. Jangan terlalu takut, kurang lebih cukup. Berikutnya BRI dia breakout lagi new all time high 6.400 ya. Jadi kalau kita lihat Bank BRI ini kan cum date-nya dividennya itu tanggal 13 Maret 2024 hari Rabu ya. Jadi kalau Anda punya dividen punya sahamnya BBRI, kalau mau dapat dividennya Anda harus hold sampai tanggal 13 Maret 2024 hari Rabu. Kalau Anda mau jual ya Anda bisa jual besoknya di pasar reguler ya. 14 Maret 2024 hari Kamis. Jadi kalau Anda mau beli hari Rabu pembukaan tanggal 13 Maret ini ya, Anda langsung buy boleh, Anda dapat dividennya kalau Anda jualnya besok. Tapi kalau Anda jual sorenya tanggal 13 ya Anda nggak dapat. Jadi Anda jualnya harus besok ya di pasar reguler ya. Jadi untuk BBRI ini kalau dia berhasil breakout ke atas 6.400, kalau yang Anda tipe trading buy high sell higher berani ambil ya Anda boleh buy, target price berikutnya 6.500 dan 6.750. Nah, setelah pembagian dividen apakah dia masih naik terus atau turun ya? Memang ada 1 tahun yang memang dia naik, setelah itu ya ada yang kemudian turun atau konsolidasi, kemudian baru kita lihat arahnya kemana nanti ya, tergantung marketnya setelah itu ya. Nah, ada yang 1 tahun dia setelah dividen dia turun sideways gitu ada. Jadi nggak terlalu pasti banget. Kalau misalnya Anda takut ya Anda boleh jual 50%, nanti setelah cum date-nya lewat Anda mau buyback mungkin di area sekitar 6.000 atau 6.100 mungkin dikasih ya untuk BBRI ya. Kalau dia turun jangan langsung buy.
tunggu kalau menjelang penutupan atau besok paginya jika dia berhasil naik ke atas 6.000 ya kita boleh buy ya. Istilahnya buy on weakness. Jadi areanya itu ada tiga sih, 6.000. Kemudian ini saya turunkan 5.750, kemudian paling bawah sekitar 5.575 ya. Seperti itu ya. Jadi ini ada tiga area. Yang paling bawah saya hapus saja karena kalau dia sudah turun lagi di bawah 5.750 maka turunnya bisa dalam ya seperti itu ya. Jadi memang fundamentalnya bagus, tetapi kita juga harus realistis. Sebelumnya kalau kita lihat mundur ke belakang, dia koreksinya pernah dalam banget ya. Ini dari 5.725 atau 5.750 ya, hanya di sini dia terkoreksi sampai 4.830 ya di tahun 2023. Nah, setelah pertengahan semester pertama kan, nanti dia turunnya dalam. Jadi walaupun fundamentalnya bagus, kalau kita bicara mengenai trading, kalau kena stop loss atau trading stop ya kita jual dulu ya. Kecuali nanti kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas seperti ini ya. Kita bisa menggunakan MA20-nya. Jadi selama MA20-nya itu mengarah ke atas, harganya kalau dipotong dari bawah ke atas, ya setelah dia koreksikan, tembus dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi balik dari bawah ke atas, dia memotong, maka disarankan sama kita untuk buy on weakness di MA20-nya. Selama arahnya mengarah ke atas ya. Jadi kalau arahnya mengarah ke bawah ya jangan terlalu banyak. Buktinya di sini kalau arahnya masih mengarah ke bawah, dia naik nggak lama lagi turun lagi. Ini juga breakout nggak lama lagi turun lagi, lower low ya. Jadi yang penting arahnya ya. Bukan hanya cuma, sudah di atasnya MA20. Kalau di atasnya tapi arahnya MA20 ke bawah ya sama aja. Jadi saya pakai teknik yang simple aja, nggak terlalu rumit ya. Ada yang sebelumnya minta diajarkan Elliott Wave lah dan sebagainya ya. Saya sih bukannya nggak bisa atau nggak mau ngajarin, tapi saya maunya yang simpel-simpel aja lah. Jangan terlalu kompleks-kompleks ya, seperti itu ya. Yang penting kita itu bisa cuan. Kalau Anda nanti terlalu belajar banyak jurus analisa teknikal, nanti makin bingung ya. Karena misalnya, ini dari segi Elliott Wave ini target price-nya tinggi, padahal dia masih turun. Dari segi trennya dia masih turun, kemudian dari segi momentumnya juga masih belum ya seperti itu ya. Jadi kita nanti bingung ya, pilih yang mana gitu ya. Jadi saya sederhana aja pakai MA20-nya untuk acuan trennya. Jangka menengahnya saya pakai MA20-nya. Jadi arahnya MA20 mengarah ke atas, harganya kalau di atasnya MA20 ya itu masih bagus uptrendnya. Secara gampangnya gitu aja, simple aja. Jadi nggak perlu terlalu rumit-rumit ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ya kita tambah lagi ya average up selama uptrendnya masih bagus. Nggak ada kata ketinggian atau ketinggalan, nggak ada. Ya. Kalau saya trend follower tergantung Anda sendiri pertanyaannya. Kalau misalnya tanya ke saya, Pak Suntar apakah ketinggian kalau mau masuk atau buy BBRI sekarang? Nggak ada kata ketinggian. Karena apa? Karena uptrendnya masih bagus. Ya. Nah nanti dividen jangan-jangan turun ya. Kalau Anda takut ya jangan ambil. Nanti aja setelah dividen ya. Gampangnya seperti itu. Atau kalau Anda mau banyak sedikit aja. Nanti kalau setelah kemudian dividen dia turun, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas lagi. Uptrendnya kita cek, uptrendnya masih bagus ya kita buy lagi, tambah lagi ya seperti itu. Tapi biasa kan no average down ya. Kalaupun Anda mau dibagi 3 atau dibagi 4 belinya, mungkin nanti kalau dia turun ya jangan langsung buy langsung. Anda lihat kalau dia trennya masih bagus, ya kan balik arah lagi ke atas, kemudian memotong ke atas kembali ya kita boleh buy. Tapi biasa kan no average down ya. Kalau turun kena support dia tembus ke bawah ya kita jual dulu ya seperti itu atau kena trading stop kita jual dulu. Kalau trading memang seperti itu dinamikanya. Kalau Anda investor ya lain lagi ya. Mungkin Anda bisa toleransi stop lossnya selama dia masih belum loss sampai 20%, mungkin Anda masih mau hold ya silakan ya. Kalau lebih seperti itu cukup ya. Kemudian berikutnya BBNI. Ini BBNI kalau kita perhatikan tanggal 14 Maret dia juga kumditnya ya. Jadi hari Kamis ya. Kalau BBRI tadi kan hari Rabu kumditnya. Kalau ini hari Kamis. Jadi kalau Anda mau dapat dividennya, Anda jualnya tanggal 15 Maret ya. Hari Jumat. Jangan dijual hari Kamis. Nanti Anda nggak dapat ya kalau untuk BBRI ini. Dividennya lumayan tinggi. Ini kalau kita lihat 280,495117 ya. Per lembarnya dibagi kalau harga penutupan terakhir 6.100 maka dividen yieldnya sekitar 4,59%. Ya, lumayan ya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk saham perbankan ini minggu lalu sudah saya bahas ya. Jadi saya kan rutin setiap minggu saya bahas mengenai analisa saham perbankan ya, terutama yang big caps, big banks ya. Kalau ngikutin channel saya selalu nonton biasanya kalau suka saham perbankan, itu saya buy. Jadi BBRI saya masih floating profit 3,67%. Bank Mandiri saya floating profitnya sedikit ya karena dia masih belum naik tinggi 1,06%. Kemudian BBNI 2,74%. Nah BBCA ini saya nggak buy, bukan berarti BBCA jelek, enggak.
karena waktu itu saya antri saya nggak dapat, saya cuma dapat dikasih BBRI, BMRI dan BBRI. Jadi ya udahlah cukup lah 3 lah. Jadi saya nggak HK kejar BPJA. Nah, apakah saya menyesal? Ya nggak apa-apa lah. Market itu selalu kasih kesempatan. Jadi kita itu kalau sudah naik jangan didoakan turun ya. Gara-gara kita nggak punya sahamnya, kepengen beli terus didoakan turun, jangan ya. Kita doakan naik terus. Kenapa? Karena ada yang sudah beli dari bawah, invest dari lama, dia invest itu tujuannya baik, mungkin mau ganti sepeda motor baru atau ganti mobil baru atau yang masih pemula mau ganti HP baru ya ya seperti itu ya. Atau yang untuk tujuan religius ya mau umroh naik haji dan sebagainya. Nah, kita doakan sukses ya naik terus ya, jadi profit bersama. Market selalu kasih kesempatan kok, misalnya ini BBNI naik tinggi, kita tunggu aja di MA20-nya. MA20-nya selama mengarah ke atas, ketika dia dipotong dari atas ke bawah kita jangan langsung buy, tunggu kalau dia balik lagi ke atas, memotong ke atas kembali ya kita buy back ya kan. Ini buktinya saya gambarkan ya, dikasih kesempatan ini loh, baik loh, kasih kesempatan, ini kasih kesempatan, ya kan? Padahal sebelumnya kan dia naik tinggi nih, ya. Kalau sudah terjadi kan ngomongnya gampang loh, Pak Sunta bisa naik lagi, ya. Tapi kan ini kasih kesempatan, 1, 2, 3, bahkan yang terakhir pun ini masih kasih kesempatan nih ya. Jadi dia dipotong, testing, kemudian kalau kita lihat kan arahnya masih mengarah ke atas, simpelnya kan seperti itu, dan dia sudah di atas MA20-nya, ya udah buy aja. Nah, perkara nanti tiba-tiba diturunkan ya Anda pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau trend following itu tergantung masing-masing. Anda berani nggak, siap nggak akan resikonya. Kalau dia tiba-tiba turun, kalau Anda siap akan resikonya, pasang aja trade stop atau stop loss ya udah, ya masih bagus, masih bisa naik lagi, masih bisa karena uptrend-nya masih kuat. Nah, perkara dia gagal ya kan bukan salah kita, ya bukan menyalahkan marketnya, karena kan kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham kecuali kalau kita saham yang nggak liquid kita bisa atur sendiri ya. Saya sudah pernah contohkan sebelumnya ada satu kasus ya. Sebelumnya di grup saya bilang, oh, kalau jadi bandar kan uangnya harus banyak Pak Sunar. Ya tergantung sama apa. Kalau sahamnya nggak liquid, beli satu lot pun Anda bisa sampai membuat saham tersebut arah. Bisa ya. Bisa, kenapa nggak? Ya, saya sudah pernah share screenshotnya di grup kecil saya, ada yang transaksinya cuma satu lot naiknya sampai 10%. Waktu itu memang batasannya 10% ya. Nah, seperti itu ya. Karena dia di papan akselerasi kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu ya. Dia naik ya, seperti itu ya. Jadi nggak harus uang banyak, tergantung likuiditas dari sahamnya. Kalau nggak liquid ya, mungkin Anda beli satu lot aja bisa sampai naik tinggi ya, seperti itu. Nah, ini perkara nanti ada yang beli punya kamu atau enggaknya ya nggak ada yang tahu karena kan nggak liquid ya, seperti itu. Kurang lebih sih cukup. Berikutnya BNGA, ini saya juga baik untuk BNGA ya. Nah, tapi yang saya bahas tadi dividennya cuma Bank BBRI, BMRI, BBNI, dan BBCA aja ya. BNGA saya nggak tahu apa sudah rapat umum pemegang saham atau belum untuk menentukan dividennya, saya belum tahu. Silakan cek kalau yang sudah tahu, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, di sini area buy on weekly sudah saya gambarkan ya, 1950. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Karena sebelumnya sudah saya bahas, jadi kalau turun dia rebound masuk ke atas kan MA20. Yang sering saya sebutkan kan MA20 itu ya. Kalau mungkin yang sering rajin nonton video saya mungkin bosan ya. Wah, ngomong terus Pak Sunar diulang-ulang, MA20 dipotong dari bawah ke atas ya kan. Nah, itu berarti saatnya buy ya, seperti itu ya. Kalau dia dari atas ke bawah jangan langsung buy. Tunggu kalau balik lagi ke atas, tapi arahnya ini yang penting ya, harus mengarah ke atas. Kalaupun turun dia melandai gini ya. Tapi kalau turunnya tajam ya jangan, walaupun dia di atasnya ya ya kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah ya jangan ya, seperti itu ya. Jadi kita maunya yang mengarah ke atas ya, seperti itu ya. Karena di pasar saham itu kita nggak bisa naked short sell ya. Jadi harus punya sahamnya dulu barusan bisa jual. Buy low, sell high. Kalau sell high, buy low, ya bisa aja bagi yang nyangkut mungkin strateginya seperti itu. Tapi kalau bagi yang belum punya ya Anda buy low, sell high atau buy high, sell higher ya. Jadi ada dua aja strateginya. Nah, ini kalau dia breakout ke atas 2020 mau tambah lagi atau yang belum punya mau buy boleh, target price berikutnya masih bisa ke 2100 dan 2140. Nah, kalau dia breakout ke atas 2140 dia masih bisa ke 2200 ya untuk BNGA ya. Jadi masih peluang untuk naik lagi. Loh Pak Sunar, ini jangan-jangan nanti turun nih Pak Sunar. Tahu dari mana ya? Ini Pak Sunar, ini kan uh, formatnya seperti nanti akan terbentuk seperti head and shoulder nih. Head and shoulder itu reversal loh Pak Suntar. Masa Pak Suntar nggak tahu? Memang sih kalau head and shoulder seperti ini, kalau dia turun ya, berarti dia reversal membalikan arah ke bawah. Tetapi head and shoulder yang seperti ini ya, kalau kita bicara mengenai trading chart pattern, itu harus tunggu breakout-nya barusan kita ambil action-nya. Entah dia kita open posisinya long atau open posisinya short. Kalau belum terbentuk, kita jangan berasumsi itu akan terbentuk pattern-nya. Jangan mendahului pattern-nya, nggak boleh. Jadi harus tunggu breakout-nya misalnya kalau kita bisa short ya, kalau ini misalnya di foreign di FX itu kan bisa short kan. Nah, kalau di FX bisa short ya, ini kalau dia turun breakout dari neckline-nya,
dari pattern head and shoulder ya dia memang reversal bisa turun ke bawah. Tetapi itu pun kalau konfirmasinya kalau kita mau open posisi sell ya tunggu ditutup di bawahnya seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh mendahului seperti itu ya. Jadi kalau kita seperti ini belum pasti head and shoulder. Walaupun terbentuklah head and shoulder, dia belum tentu juga breakdown ke bawah. Bisa saja dia naik lagi rebound bisa. Ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal atau chart pattern atau candlestick pattern untuk mengatur market sesuai dengan pikiran kita ya. Ya, contohnya gampangnya seperti ini. Pak Sunar, saya baca itu kalau ada candle inverted hammer. Jadi seperti hammer yang terbalik inverted kan. Di bahasa Inggrisnya kan inverted. Ekornya lumayan panjang dibandingkan dengan bodinya kan ini kan lumayan panjang ya. 1 kali lebih ya dari bodinya ya. Nah itu balik dia perbalikan arah Pak Sunar. Dia bisa turun lagi ke bawah. Berarti saatnya jual, take profit. Nah, ya belum tentu. Kalau dia selama low-nya yang terakhir ini nggak ditembus ke bawah, nggak lower low, walaupun ekornya panjang ke atas, sebenarnya potensialnya masih bagus. Kalau kita lihat dari MA20-nya, mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, ya why not? Ya, seperti itu ya. Ya tergantung kita, berani nggak kita menanggung risikonya buy high sell higher. Seperti itu ya. Kalau nggak berani ya tunggu aja nanti di MA20-nya. Buktinya sekarang dikasih. Ya, jangan didoakan turun lagi dong. Kalau didoakan turun lagi ya turunnya berarti uptrendnya sudah selesai. Dia balik lagi ke downtrend nanti ya. Seperti itu ya. Kita doakan naik lagi. Paling tidak ini kalau target dari uh, formasi kalau misalnya terbentuk ya. Misalnya kalau terbentuk ya ini target price-nya di 2140 untuk BNGA. Harusnya sih bisa ya, apalagi nanti sentimen dividen. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya BDMN. Ini BDMN tradingnya lumayan gampang di BDMN ya. Itu garis-garisnya sudah saya berikan. Anda mau buy sekarang boleh atau tunggu buy on weakness di 2800, maksimum di 2700. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau menjelang penutupan atau besoknya dia berhasil rebound ya kita buy. Nah, seperti itu ya. Tapi kita ini saya kasih contoh ya. Misalnya Anda belinya di sini. Oh, Pak Sunar bilang ini dikasih garisnya buy on weakness. Ternyata besoknya itu dia turun Pak Sunar. Loh, terus pernah satu saat ini mungkin ada yang kena stop loss di sini ya. Ini menjengkelkan ya, ekornya panjang ke bawah. Mungkin ada yang kena stop loss gitu. Nah, kemudian dia balik lagi ke atas ya. Kita tunggu kalau dia berhasil breakout dari high yang sebelumnya, ya kita buyback. Ya. Dinamika trading itu memang seperti itu. Kadang kita trading 1 kali, 2 kali ya gagal ya. Belum tentu ketiga kalinya gagal lagi. Jadi jangan sampai kita itu punya mindset anchoring atau seperti istilahnya itu jangkar. Kalau kapal itu di tepi pelabuhan ya kan, dia mau belayar pasti dia melepaskan jangkarnya ya. Jadi kalau kita lupa lepaskan jangkarnya ya kapalnya nggak bisa jalan-jalan. Kapan kita majunya, wong dikasih naik, didoakan turun lagi, ya kan? Nah dikasih turun koreksi, afternya masih bagus. Ketika dia rebound kita nggak berani buyback. Nah, tunggu lagi di bawah ya nggak dikasih-kasih. Ya. Yang penting adalah setelah kita buy itu kita harus pasang trailing stop atau stop loss-nya ya seperti itu ya. Nah sebelumnya kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya ada live trading dengan sekuritas CP Valburi ya. Jangan lupa untuk nonton videonya. Nanti saya akan umumkan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada pengumumannya kapan ya untuk bagian kedua. Karena saya bagi menjadi 3 bagian. Part 1 sudah saya selesaikan, videonya sudah saya post ya. Nah, tinggal nanti part 2 sama part 3 kalau sudah ada nanti saya umumkan kapan gitu ya. Ini lewat Zoom online aja lebih enak ya. Jadi Anda bisa nonton videonya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini sudah saya bahas tentang saham. Kurang lebih cukup. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya yang belum subscribe channel Sunar Saham Profit ya. Kemudian saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.